Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari korespondensi. Korespondensi berasal dari kata correspondence dalam bahasa Inggris atau correspondention dalam bahasa Belanda yang berarti hubungan yang terkait antara pihak-pihak yang terkait. Hubungan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis biasanya bersifat resmi dan dilakukan dengan surat menyurat. Surat menyurat merupakan salah satu media pada saluran komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain. Informasi yang disampaikan melalui surat biasanya berupa pemberitahuan, keterangan, pernyataan, perintah, permintaan, atau laporan. Baik, selanjutnya yaitu tipe korespondensi. Tipe korespondensi ada dua. Yang pertama, korespondensi ekstern, dan yang kedua ada korespondensi internal. Korespondensi ekstern yaitu hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh suatu lembaga dengan pihak luar lembaga. Sedangkan korespondensi internal yaitu hubungan surat menyurat yang dibuat suatu lembaga kepada karyawan atau dewan direksi lembaga tersebut. Baik, selanjutnya yaitu peranan korespondensi dalam bisnis. Korespondensi dalam bisnis memiliki peranan sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan surat yang baik, jelas, dan tepat. Dalam kehidupan sehari-hari, kesalahan dalam penulisan surat masih banyak terjadi. Misalnya, susunan kalimat tidak lengkap, berbelit-belit, tanda baca tidak benar, tanda bahasa tidak teratur, dan salah mengadopsi bentuk dan model surat. Kesalahan tersebut disebabkan yaitu yang pertama adanya tidak ada pengarahan dan pengendalian mengenai cara menulis surat yang baik di lingkungan keluarga maupun organisasi. Kemudian yang kedua, masyarakat sendiri terlalu mudah memaafkan kesalahan dalam penulisan surat. Surat yang semrawut biasanya menimbulkan kesalahpahaman atau kekacauan yang justru akan menghalangi arus informasi. Kegiatan korespondensi secara tidak langsung merupakan proses pembelajaran dalam menciptakan surat yang baik, jelas, dan tepat. Kedua, yaitu menciptakan kerjasama yang baik. Perusahaan tidak dapat mencapai tujuan tanpa bekerja sama dengan pihak lain. Agar bisa bekerja sama dengan baik, perusahaan perlu menjaga komunikasi dengan baik. Pihak lain akan mendukung terciptanya kerjasama yang baik. Kemudian yang ketiga, yaitu menyebarkan kegiatan. Tidak semua orang dalam perusahaan secara otomatis mengetahui kegiatan yang terjadi dalam perusahaan atau kegiatan yang terjadi antar perusahaan dengan pihak luar. Nah, korespondensi memegang peranan penting dalam menyebarkan kegiatan perusahaan baik kepada pihak internal maupun pihak eksternal. Materi selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam korespondensi. Yang pertama ada koresponden, yaitu orang atau pihak yang berkirim surat dan atau yang menandatangani surat. Kemudian yang kedua ada redaktur, yaitu orang yang menyusun naskah surat. Selanjutnya ada sekretaris, yaitu orang yang membantu pemimpin dalam kegiatan korespondensi. Kemudian ada juru ketik, yaitu orang yang membantu memproduksi surat. Yang kelima ada register, yaitu orang yang melakukan aktivitas tata usaha atau administrasi surat menyurat. Kemudian yang terakhir yaitu ada kurir, yaitu orang atau pihak yang menyampaikan surat kepada penerima. Selanjutnya fungsi surat. Fungsi surat yang pertama yaitu surat bisnis berfungsi sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat. Yang kedua, alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan atau permohonan, buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Yang ketiga, alat bukti tertulis atau dokumen tertulis. Misalnya, surat perjanjian jual beli, surat perintah kerja, surat kerjasama, surat bukti tanda terima dan faktur. Yang keempat, alat untuk mengingat. Misalnya surat-surat bisnis yang telah diarsipkan. Yang kelima, bukti sejarah atau historis. Misalnya pada surat pendirian usaha, surat kepailitan usaha, dan surat penggabungan usaha atau merger. Dan yang terakhir yang keenam yaitu pedoman kerja. Misalnya surat keputusan dan surat perintah atau instruksi kerja dan sebagai media promosi.
Penggolongan surat. Secara umum, surat dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok, yaitu pengelompokan surat menurut wujudnya, pemakaiannya, banyaknya sasaran yang dituju, isi dan maksudnya, sifatnya, dan menurut urgensi pemakaiannya. Yang pertama yaitu penggolongan surat menurut wujud atau bentuknya. A. Surat bersampul atau surat tertutup adalah surat yang dikirimkan oleh seseorang kepada orang yang terdiri atas kertas surat dan sampul atau amplop dengan berbagai ukuran. B. Kartu pos adalah bentuk surat terbuka yang digunakan untuk menyampaikan pesan singkat dan praktis. C. Warkat pos atau wesel adalah surat yang wujudnya berupa gabungan kertas surat dan amplop. D. Telegram dan telex disebut juga sebagai surat kawat. Telegram adalah berita yang tercetak dan disampaikan dari jarak jauh. E. Memorandum atau memo dan nota adalah surat yang digunakan oleh pimpinan untuk menyampaikan suatu pesan singkat yang berupa pemberitahuan. F. Surat tanda bukti adalah surat yang memiliki fungsi sebagai tanda bukti pengakuan sah atas suatu pembayaran. Penggolongan surat yang kedua yaitu menurut pemakaiannya. A. Surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan hal-hal yang sifatnya personal atau pribadi. B. Surat dinas adalah surat yang isinya berkaitan dengan kepentingan tugas dan kegiatan dinas instansi pemerintah. C. Surat bisnis adalah surat yang digunakan orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha bisnis seperti bidang usaha produksi, perdagangan, dan usaha jasa. D. Surat sosial adalah surat yang digunakan oleh organisasi atau lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan untuk berbagai kepentingan sosial bagi masyarakat pada umumnya. Lalu yang ketiga yaitu penggolongan surat menurut sasaran yang dituju. Yang pertama, A. Surat biasa adalah surat yang dibuat seseorang atau organisasi yang ditujukan kepada seseorang atau organisasi lain yang berisi suatu informasi yang bersifat umum dan bukan bersifat pribadi atau privasi. B. Surat edaran adalah surat pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan oleh seseorang atau suatu lembaga yang ditujukan kepada orang atau lembaga lain dalam jumlah banyak. C. Surat pengumuman adalah surat yang berisi pemberitahuan tentang suatu hal yang perlu diketahui oleh pegawai atau karyawan suatu organisasi ataupun masyarakat luas. Lalu yang keempat, penggolongan surat menurut isi dan maksudnya. Jenisnya sangat bervariasi sesuai dengan maksud dan tujuan penulisan surat tersebut. Misalnya seperti surat pemesanan produk, surat keterangan, dan surat pemberitahuan. Penggolongan surat yang kelima yaitu surat menurut sifatnya. A. Surat biasa. Surat biasa adalah surat yang isinya bersifat biasa, bukan rahasia. Dapat beramplop dan tanpa amplop. B. Surat konfidensial atau terbatas. Surat konfidensial adalah surat yang termasuk rahasia, terbatas untuk kalangan tertentu. C. Surat rahasia. Surat rahasia adalah surat yang isinya hanya boleh dibuka dan dibaca oleh orang atau pejabat tertentu. Penggolongan surat yang terakhir yaitu menurut urgensi penyelesaian. A. Surat biasa. Surat biasa adalah surat yang penanganannya diperlukan biasa saja atau ada suatu perlakuan khusus atas surat tersebut. B. Surat segera. Surat segera adalah surat yang memang memerlukan penanganan secepat mungkin atau dilakukan dengan segera meskipun tingkat penanganannya tidak secepat surat kilat. C. Surat kilat. Surat kilat adalah surat yang memerlukan penanganan dengan sangat segera, harus didahulukan, dan memperoleh perlakuan khusus daripada surat-surat yang lainnya. Selanjutnya ada bagian-bagian surat. Yang pertama ada kepala surat atau kap surat, merupakan bagian teratas dalam sebuah surat. Fungsi penyertaan kepala surat tersebut tidak terlepas dari pemberian informasi mengenai nama, alamat, kegiatan dari lembaga tersebut, serta juga bisa menjadi alat promosi. Yang kedua ada tanggal surat, berfungsi memberitahukan kepada penerima surat kapan surat itu ditulis. Dengan tercantumnya tanggal surat, penerima akan mengetahui berapa lama surat itu dalam perjalanan. Yang ketiga ada nomor, lampiran, dan hal atau perihal, ditulis dengan diawali huruf kapital,
dan diikuti dengan titik 2 yang ditulis secara berurutan ke bawah. Penulisan kata lampiran hanya diperlukan apabila ada berkas yang dilampirkan dalam surat tersebut. Yang keempat, ada nama dan alamat yang dituju. Tulislah nama dan alamat yang dituju, serta kata sapaan dan gelar akademik maupun non-akademik secara benar ejaannya. Dan yang terakhir ada salam pembuka dan paragraf pembuka. Salam pembuka merupakan sapaan penghormatan yang dilakukan oleh pengirim pesan kepada pihak lain sebelum menyampaikannya. Yang keenam, ada isi surat. Isi surat merupakan inti surat yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima surat. Secara garis besar, isi surat mencangkup 3 hal penting, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Yang ketujuh, ada salam penutup dan paragraf penutup. Surat yang baik memerlukan salam penutup sebagai suatu ungkapan sikap respek, hormat, sopan, atau etika berkirim surat. Yang ke-8, ada tanda tangan, nama jelas, dan jabatan surat dinas dan surat bisnis ditangkap sah jika ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Setelah surat ditandatangani, nama pengirim dan jabatan perlu juga dicantumkan dalam surat tersebut. Yang ke-9, ada tembusan atau tindasan atau sisi atau karbon copy. Kata tembusan yang ditulis huruf awal kapital diletakkan di sebelah kiri pada bagian kaki surat, lurus dengan bagian nomor dan hal, serta sejajar dengan nama pengirim surat. Dan yang terakhir, ada inisial yang disebut juga sandi, merupakan tanda pengenal bagi petugas yang membantu konsep dan yang mengetik surat tersebut. Inisial berguna untuk mengetahui siapa pengonsep dan pengetik surat. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk surat. Yang pertama, bentuk lurus atau block style. Surat bentuk lurus atau block style adalah bentuk surat dengan pengetikan secara lurus rata dari margin kertas sebelah kiri. Namun, untuk tanggal dan salam penutup tidak diketik dari margin sebelah kiri. Yang kedua, ada alinea, menggantung atau hanging paragraph style. Perbedaan surat bentuk ini terletak pada isi paragrafnya, di mana baris kedua pada paragraf surat tersebut dimulai 5 baris atau menggantung. Yang ketiga, ada bentuk lekuk atau indented style. Bentuk surat ini dikenali pada alamat dalamnya yang berlekuk. Dan setiap awal paragraf selalu menjorok 5 baris ke dalam, sedangkan baris berikutnya tetap pada margin kiri. Yang keempat, bentuk lurus penuh atau full block style. Pada bentuk surat lurus penuh atau full block style, seluruh bagian surat kecuali kop surat, pengetikannya dimulai dari margin sebelah kiri. Yang kelima, bentuk resmi atau official style. Bentuk resmi ini sering digunakan dalam institusi pemerintahan. Pada pengetikannya, alamat dalam berada pada sisi sebelah kanan. Kemudian, paragraf isi surat menjorok sedikit ke dalam. Setiap awal paragraf menjorok 5 spasi ke dalam. Dan yang terakhir, bentuk setengah lurus atau semi-block style. Yang membedakan bentuk semi-block style dengan block style maupun full block style adalah pada awal paragraf yang menjorok 5 karakter ke dalam, kemudian tanda tangan berada di sebelah kanan surat. Selanjutnya ada contoh studi kasus. Kegiatan perkantoran dalam suatu organisasi pada dasarnya tidak pernah lepas dari apapun jenis organisasinya, baik di perusahaan, kantor pemerintah, rumah sakit, hotel, bank maupun organisasi lainnya. Kegiatan perkantoran melekat pada suatu organisasi karena pada saat kegiatan operasional dijalankan, maka disitulah kegiatan perkantoran mengikuti kegiatan operasional untuk membantu jalannya kegiatan operasional organisasi tersebut. Kegiatan perkantoran yang banyak dilakukan dalam suatu organisasi diantaranya adalah kegiatan berkomunikasi lisan melalui telepon dan menerima tamu, penyelenggaraan rapat atau pertemuan, sampai penyusunan notula rapat dan laporan penyelenggaraan rapat, pengelolaan keuangan organisasi, tata persuratan dan kearsipan, serta kegiatan perkantoran lainnya. Misalnya, penyelenggaraan penyimpanan arsip yang tidak sesuai dengan tata cara penyimpanan arsip, penyusunan surat yang tidak sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia, percakapan melalui telepon yang terkadang mengesampingkan bertelepon, penerimaan tamu yang kurang ramah karena pegawai menganggap kegiatan tersebut adalah kegiatan rutin dalam melayani masyarakat setiap harinya, dan penyusunan notula rapat yang tidak menggunakan aturan atau rambu-rambu dalam penyusunan notula. Bila kegiatan perkantoran yang rutin tersebut tidak dilakukan dengan baik atau tidak dilakukan sesuai aturan yang ada, maka
Pelayanan perkantoran di kantor desa tersebut akan menghambat dalam melayani masyarakat dan kegiatan operasional di kantor desa tersebut. Dengan fenomena tersebut, sudah seharusnya kantor desa melakukan pembenahan dalam pelayanan perkantoran untuk memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan yang baik dan menyenangkan. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan mengikut sertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan perkantoran dari pihak yang kompeten di bidang perkantoran. Pembenahan kegiatan perkantoran yang dilakukan pada kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan di kantor desa setempat. Kegiatan pengabdian yang diselenggarakan pada kantor desa tersebut adalah pelatihan korespondensi atau surat menyurat, penyelenggaraan penyimpanan arsip atau kearsipan, penyusunan notula rapat, etika komunikasi melalui telepon dan tamu. Kesimpulan, di dalam hal komunikasi bisnis, surat sangat besar perannya untuk menunjang proses keberlangsungan perusahaan, baik itu untuk menjalin kerjasama antar satu pihak dengan pihak lainnya. Di dalam studi kasus yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan, kantor desa juga tidak luput dari kegiatan perkantoran, mengingat kantor ini merupakan organisasi pelayanan publik yang sangat dekat dengan masyarakat. Dengan demikian, untuk mendukung operasional dari kegiatan tersebut, kegiatan perkantoran memberi kontribusi yang signifikan demi mencapai tujuan dari operasional masing-masing kegiatan tersebut.